Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kandangan 1, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru, staf karyawan Sekolah SDN Kandangan 1, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa-siswi SDN Kandangan 1 Benowo, Surabaya. Sebelum saya menyampaikan amanah saya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebelumnya. Seharusnya Pak Kepala yang hadir di depan adik-adik, seharusnya Bapak Kapolsek Benowo, yang mengingat beliau adalah kegiatan yang tidak diwakilkan dan harus dihadiri beliau, yaitu pelatihan siswa kota di Kodam, persiapan dalam rangka Pesta Rakyat Pemilu 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Yang mohon maaf Pak Kepala, saya didegradasikan, diberi mandat untuk menyampaikan dan menjadi pembina pada yang sebelumnya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Sukardi, pangkat saya Letnan 1, jabatan saya Kanibimas Polsek Benowo. Rumah saya tidak jauh, rumah saya di Sememi, Rusun Bandarejo. Rumah saya di Sememi, Rusun Bandarejo. Terima kasih atas pembukaan dari kami yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Yang marilah kita tidak menunda untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua sampai saat ini hingga saat ini masih diberikan limpahan rahmat taufik sayananya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan apel hari Senin dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita yang saat ini masih sakit, baik berbaring di rumah sakit maupun di rumah sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan tadi kami akan menyampaikan tidak lama, hanya beberapa hal saja, terutama adalah saat yang sedang marak-maraknya di Facebook atau di HP. Saya rasa semua yang berdiri di depan saya ini semuanya pasti memiliki HP. Saya yakin semuanya pasti memiliki HP, karena HP adalah tidak tergolong barang yang mewah lagi. Ya, saya harapkan tolong gunakan IT itu sebaik-baik mungkin, gunakan dalam hal-hal yang positif. Kalau adik-adik salah menggunakan, dampaknya akan merugikan adik-adik sendiri, keluarga dekat adik maupun orang tua. Dalam hal ini yang sering saya jumpai yaitu bullying antara teman dengan teman. Ya, supaya adik-adik tahu, bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mengakibatkan perasaan orang lain itu menjadi tidak enak atau sakit. Nah, biasanya bullying itu akan dilakukan oleh individu atau sekelompok yang merasa dirinya itu kuat. Sekali lagi saya berharap adik-adik khususnya yang senior-senior yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu tolong kasih contoh adik-adiknya kelas 3, kelas 1, dan kelas 2. Tolong kasih contoh yang baik, jangan sampai kasih contoh yang bukan-bukan. Suatu perbuatan yang mengabaikan perasaan atau hati orang yang tidak enak itu dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan jangan main-main. Contohnya bullying, misalnya si A merasa kuat,
ngibulin si B, diperas, kamu setiap hari harus setor saya ini, harus setor uang saya begini. Kalau tidak, dia akan dicubit atau dikempeleng. Itu suatu perbuatan yang melanggar aturan pidana. Ya, saya berharap adik-adik yang ada di depan saya ini, kalau misalnya adalah satu teman, saudara adik-adik atau beberapa kelompok adik-adik yang merasa kuat membuli adik-adik, segera lapor ke Bapak Ibu Guru sebelum perbuatan ini meluas agar sedini mungkin bisa ditangani. Tolong sebelum menimbulkan korban yang lebih parah, tolong adik-adik yang merasa dibully temannya segera memberitahu bapak atau guru atau kepada orang tuanya sehingga bapak atau guru bisa mengantisipasi hal tersebut tidak akan menjadi lebih parah lagi. Nah, sekali lagi yang khususnya yang kelas 4, 5, 6 ini ya sudah dewasa menurut saya. Ya tentunya tahu hal yang baik, hal yang tidak baik, mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya tinggalkan. Contohnya dulu banyak sekali menempeleng, misalnya ada temannya kencing di kamar mandi, tiba-tiba dikunci, dia bisa keluar, terus kemudian menendang, merusak barang banyak, dan hal-hal semua itu hal-hal pelanggaran yang akan berdampak ke aturan yang melanggar hukum. Ya saya ingatkan ya hati-hati ya, jangan adik-adik punya perasaan saya masih di bawah umur, saya akan buka hijau. Jangan punya pemikiran begitu. Ya, sekali lagi jangan punya pemikiran proses hukum akan tetap berjalan apabila mengingatkan orang lain mengalami luka berat, apalagi sampai patah. Sekali lagi saya berharap khusus siswa-siswi SDN Kandangan 1 mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Dan perlu saya sampaikan hingga saat saya berdiri di depan ini belum ada laporan dari wali murid maupun dari siswa maupun dari ibu guru ada siswanya yang melanggar aturan hukum ke Polsek Benowo. Alhamdulillah. Yang kemudian yang berikut masalah tata tertib berlalu lintas. Ya, saya masih melihat terutama di kampung saya, bukan di sini ya. Di kampung saya anak kecil-kecil ini sudah naik motor. Anak kecil ini semua itu yang salah bukan anaknya, yang salah itu orang tuanya. Boleh ada orang tuanya memanjakan anaknya, tapi lihat risikonya. Saya pahami anak-anak yang kecil-kecil bisanya motor di starter berangkat, tidak ada peti haluan ke kiri, belok kiri sebagaimana, belok kanan sebagainya. Kalau ada orang menyeberang tidak ada yang tahu. Yang jelas yang saya pahami, yang saya tahu, sepeda motor starter langsung berangkat. Ya saya harapkan untuk yang kelas 4, 5, 6 itu tentunya sudah pinter-pinter naik sepeda motor. Ya tolong dengan sangat kalau naik sepeda motor jangan ugal-ugalan, jangan ngebut. Kalau sudah dibelikan sepeda motor orang tuanya jangan dipreteli, knalpotnya diganti sehingga membuat orang lain atau yang ada sekitarnya itu bising. Ya, knalpot produk-produk nggak perlu. Saya ketahui sekarang dengan adanya pelatihan Sita Kota dalam rangka menyambut PPKU nanti, sekarang sudah diberlakukan tilang manual kembali. Jadi siapa aja si pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor R2 yang tidak memenuhi syarat atau diprotoli, tidak menggunakan helm, akan dilakukan tindakan berupa penilangan. Khususnya yang gunakan sepeda motor knalpotnya diganti knalpot brong, nanti yang akan ditahan sepeda motornya. Ya, tolong adik-adik, terutama yang kelas 6-5 ini, tolong ya, knalpotnya jangan diganti, pakai standar yang sudah dipasang itu. Kemudian kami lanjutkan ya di sekolah SDN ini, SDN Kandangan ini, orang tuanya sudah menitipkan kalian untuk belajar ini. Silakan belajar dengan baik dan adik-adik belajar akan didampingi bapak ibu guru sehingga pembelajaran adik itu nanti ke depan akan bisa terarah. Jangan sampai
terganggu. Kemudian dari rumah adik-adik masuk ke sekolah kandangan di saat ini, wajib hukumnya adik-adik mentaati peraturan tata tertib sekolah yang sudah ada di sekolah sini. Dan sekali lagi, dari pintu sana adik-adik masuk, wajib hukumnya adik-adik mentaati tata tertib aturan yang ada di sekolah, seperti tadi yang disampaikan kebiasaan atau siswa-siswi yang dikandangan, ya tolong itu dijaga dan dilaksanakan, jangan dibaca toh, tolong dibaca dan dilaksanakan. Misalnya ada keran airnya berjalan terus, tolong jangan apatis, ya dimatikan. Di ruangan lampunya nyala padahal di dalam tidak ada orang, tolong dimatikan, contohnya seperti itu. Ya mungkin ini aja penekanan dari saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.